Yo, kembali lagi dengan saya Ju. Seperti biasa, saya akan menceritakan film. Sebelum lanjut, yang tidak lain, tidak bukan, tidak hanya, tapi semua. Assalamualaikum, gimana kabar kalian nih? Yuk, diam, duduk atau rebahan sejenak, pelototi layar, dan lanjut. Dan lanjut. Film difokuskan kepada gadis muda yang bernama Catherine. Kita panggil saja dia Rin, yang segera melangsungkan pernikahan dengan om-om yang bernama Alexander. Kita panggil saja dia Alex. Di mana saat itu Rin masih gugup karena usianya masih muda. Detik berganti, malam pertama pun tiba, di mana Alex mengatakan bahwa Rin harus selalu berada di dalam rumah dan jangan coba-coba untuk keluar, kecuali pergi ke gereja pada hari Minggu, di mana Alex beralasan bahwa di luar cuacanya sangat maceke alias dingin. Rin menjawab bahwa dirinya suka dengan udara segar. Akan tetapi Alex terus terang bahwa Alex memang melarang Rin keluar. Kemudian Alex menyuruhnya untuk siap-siap bercocok. Saat dimulai, Rin disuruh menghadap ke dinding lalu melepas pakaian. Akan tetapi Alex marah mempelototi istrinya sambil brokoli. Setelah Alex mancur, langsung rebahan tanpa peduli dengan si Rin. Waduh, disia-siakan begitu, sayang banget nih. Detik berganti, malam pun kembali lagi. Rin ditemui oleh mertuanya yang bernama Boris. Kita panggil saja dia Riz, di mana Riz mengatakan bahwa Rin harus mengikuti semua kata suaminya dan jangan tidur sebelum suaminya datang. Rin berkata kalau dirinya sudah mengantuk, akan tetapi Riz mewajibkan hal tersebut. Sampai-sampai Riz perintahkan ke pembantunya untuk mengawasi si Rin agar tidak tertidur sampai Alex datang. Di sini Rin sudah mulai lemas, menahan ngantuk, akan tetapi terus diawasi oleh pembantu yang bernama Anna. Kita panggil saja dia Ani. Alex yang sudah datang tapi dalam kondisi mabuk lalu menyuruh Rin berdiri sebagai tanda penghargaan kepadanya dan menyuruh Ani segera keluar. Setelah itu menyuruh Rin untuk bersiap-siap bercocok yang caranya seperti sebelumnya. Waduh, sayang tuh. Dari pertama sudah menikah, Rin tidak pernah disentuh. Aneh gak sih? Kalau saya mah Detik berganti, pagi pun tiba, di mana saat lagi sarapan, Riz mengatakan bahwa Alex sudah pergi untuk mengatasi masalah tambang batu bara keluarganya, sehingga Alex akan kembali dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan Riz juga akan pergi ke London untuk urusan bisnis, sehingga menyuruh Rin untuk tetap di rumah kecuali ke gereja di hari Minggu. Detik berganti, pagi pun datang. Terlihat Rin terpaksa keluar untuk menghirup udara segar saat suami dan mertuanya lagi tidak ada di rumah. Yang diketahui, Rin sudah berbulan-bulan tinggal di dalam rumah dan merasa tidak bahagia dengan pernikahannya itu, menganggap dirinya seperti hewan peliharaan Alex dan Riz. Berganti detik lagi, ya pagi lagi, terlihat Rin sudah bangun lalu pergi mencari Ani. Ingin mintol dibuatkan makanan idamannya. Akan tetapi Ani ternyata tak lagi di rumah, sehingga Rin bergegas mencari di sekitaran rumah sampai Rin bertemu para tukang kebun suaminya, di mana ternyata Ani ada di sana yang lagi ditimbang hanya sekedar candaan. Sehingga saat itu Rin menyuruh untuk menurunkan Ani. Hingga salah satu tukang kebun yang bernama Sebastian, kita panggil saja dia Tian, yang mencoba merayu Rin, majikannya. Berani juga ya Tian ini. Rin yang tak terima dan tak mau pamornya turun, sehingga mengancam mereka. Jika sekali lagi mereka tidak sopan kepadanya, Rin akan langsung memencatnya. Kembali di kamar, ternyata Rin penasaran dengan Tian. Terlihat Rin menanyakan kepada Ani soal pria yang mengganggunya. Dijawab bahwa itu tukang kebun baru bernama Tian.
Detik berganti, esok hari pun tiba, di mana Rin masih penasaran dengan Tian, sehingga bergegas mencarinya di kebun. Sampai akhirnya berpapasan dan Rin dipanggil namun tak menoleh karena tak ingin membuat Tian jadi kegeeran. Terlihat Rin lagi menghangatkan badan, tetapi seketika itu ada yang mengetuk, yang ternyata itu adalah Tian yang langsung nyerocos masuk dan bertanya apakah Rin kesepian. Namun Rin yang menjaga pamornya lantas menyuruh Tian pergi. Akan tetapi Tian yang sudah tak mampu menahan roketnya sampai terjadilah sesuatu yang bikin dolar kuning. Detik berganti, Anna yang biasanya membuka jendela majikannya bertanya dalam hati kenapa pakaiannya berada di lantai. Mulai dari hari itu, Rin sendiri sudah terlihat bahagia. Dia merasa sawahnya sudah ada yang garap, sehingga saat ada kesempatan, Rin dan Tian selalu bercocok. Hingga di suatu waktu, percekcokan tak sengaja dilihat oleh si Ani. Esok pagi, Ani yang lagi di kebun memetik jamur, di mana terlihat Tian menghampirinya dan berkata, jangan pernah beritahu seseorang tentang apa yang dia lihat, because jika Alex dan Riz tahu, pasti masalahnya akan melebar. Detik berganti, Rin didatangi oleh pastor, di mana pastor berkata kenapa Rin tak pernah lagi datang di gereja, sehingga Rin beralasan bahwa dirinya lagi tidak enak badan. Detik berganti, beberapa hari pun terlewati, terlihat Riz sudah kembali dari London. Saat makan malam bersama Rin bertanya kapan Alex kembali. Dijawab bahwa Alex tak pernah mengabarinya sama sekali. Saat Ani menambah makanan, Riz menyuruh untuk mengambilkan anggur cap orang tua kesukaannya. Cintanya, anggur tersebut sudah habis, because sudah diminum oleh Rin. Ani yang kurang mentalnya menyalahkan Rin, sehingga lebih memilih untuk memeko alias diam, yang membuat Riz marah dan menyuruh Ani berjalan seperti binatang. Get down. Do you not think it necessary you behave like an animal? Riz menganggap kalau Ani lah yang menghabiskan anggurnya. Detik berganti di mana Riz menyiksa Tian dan akan mengurungnya, yang ternyata kelakuan mereka sudah dilaporkan oleh tukang kebun yang lain yang mengetahuinya. Rin yang mengetahui Tian dikurung meminta Riz mertuanya untuk melepaskannya. Mendengar itu, Riz begitu marah because sudah mempermalukan keluarganya, di mana Rin lebih membela si tukang kebun. Seketika itu, di lain waktu, Rin terus meminta ke Riz untuk melepaskan Tian, yang membuat Riz kembali marah. Saat Riz masuk kamar, Rin langsung mengunci pintunya, di mana ternyata Rin sudah mencampurkan racun di makanan Riz, yang menandakan Riz akan segera wafat. Segitunya, inikah yang dinamakan cinta buta? Ani yang tak menduga sikap Rin begitu, hanya bisa menangis karena tak bisa berbuat apa-apa, dan membuat suara Ani saat itu menghilang, alias tak bisa bicara. Tapi maunya sih dibantu ya oleh tukang kebun lain. Tapi apa daya, ya begitulah yang diinginkan oleh produser, agar kita menonton bisa lebih greget gitu. Kembali mereka berdua selalu melakukan percecokan setiap ada waktu, because Alex suaminya tidak ada kabar kapan dia kembali. Hingga di suatu malam, Rin kaget karena tiba-tiba suara kuda atau kendaraan suaminya terdengar yang menandakan Alex sudah datang, sehingga dengan cepat menyuruh Tian untuk bersembunyi.
Saat Alex masuk, melihat 2 bantal hingga membuat Alex bertanya, kenapa Rin menyiapkan 2 bantal? Dijawab, Rin menyiapkan untuk Alex, because takut Alex tiba-tiba datang seperti saat ini. Tak lama kemudian, Alex juga menemukan Rin laki-laki, tapi Rin masih terus ngeles. Your skirt's in danger of falling down. I found it in the fields. Di mana ternyata perselingkuhan Rin sudah terdengar di telinga Alex sehingga mencaci sedikit keluarga Rin yang merupakan keluarga yang kurang mampu dan berencana mengusir Tian. Mendengar hal itu, Rin nekat mengeluarkan Tian lalu melakukan percekcokan di depan Alex, suaminya, sampai akhirnya terjadi adu jotos Alex dengan Tian. Akan tetapi, Alex dihabisi karena bantuan Rin. Di sebuah hutan, Alex dikubur. Rin juga menembak kendaraan atau kuda Alex agar seolah-olah atau seakan-akan Alex dirampok atau dibegal. Kayaknya kebanyakan atau deh. Hingga waktu itu, Rin dan Tian menguasai harta Alex. Bahkan, Ani juga menyajikan makanan untuk mereka berdua. Akan tetapi, kesenangan tersebut tak berlangsung lama because seorang nenek bernama Agnes tidak pakai mau datang membawa cucunya yang bernama Teddy, yang merupakan anak kandung Alex dan istri pertamanya yang telah meninggal. Hingga Alex sudah membuat surat wasiat. Jika dirinya meninggal, maka semua hartanya akan diserahkan kepada Teddy. Sehingga mau tidak mau, Rin harus menerima mereka. Mr. Lester knew my daughter very well some time ago. Terlihat Tian tak bisa lagi hidup enak seperti kemarin dikarenakan hal tersebut. Saat Rin menghampiri Tian untuk bercocok, di sini Tian menolaknya. Lalu berkata, selagi Teddy masih ada di sini, dia tak mau menggarap Rin. Maksudku saya toh, nikmati saja yang ada. Jangan lagi permasalahkan Teddy. Bisa aku tinggal juga di situ. Mau ambil Tommy istrinya orang. Di pagi hari, Rin melihat Tian lalu memanggilnya. Tapi di sini Tian cuek. Teddy yang kebetulan ada di sana mencoba mengajak Rin bermain. Rin yang saat itu lagi galau hingga berkata kasar. Di sore hari menyampaikan ke Rin bahwa Teddy kabur dari rumah. Sehingga semua tukang kebun yang di sana langsung mencari Teddy. Sampai akhirnya Teddy ditemukan oleh Tian di dekat air mengalir. Tiba di rumah, Tian menyuruh pembantu untuk memberikan handuk. Akan tetapi, Agnes malah marah menganggap Tian tidak sopan dan memberikan perintah. Sehingga itu membuat Tian sakit hati padahal dia yang menolong Teddy. Kali ini kita digerakkan oleh Agnes. Saat Rin menyusul, di mana Tian sudah tidak betah dan muak sehingga Rin berusaha menenangkan dan berencana akan menghabisi Teddy agar hubungan mereka tidak akan terganggu. Jujur deh, aku takut sih bahas film yang melibatkan bocil seperti ini. Takut dolar kuning atau kena teguran YouTube, tapi demi kalian deh. Tiba di rumah, Rin menyuruh Agnes untuk beristirahat dan akan menjaga Teddy. Mendengar itu, sehingga Agnes menurutinya. Agnes hanya berpesan bahwa jika Teddy bangun, maka Rin juga harus membangunkan Agnes. You should go to bed. Tak lama kemudian, Rin dan Tian menjalankan aksinya. Detik berganti, siang pun tiba, di mana Rin diinterogasi oleh polisi because terdapat luka memar di mulut korban, hingga dijawab kemungkinan itu luka terkena batu saat si korban berada di dekat air mengalir. Mengingat saat si korban ditemukan, dia berada di sana. Di tempat lain, terlihat Tian menyesali perihal yang dilakukan oleh Rin, yang menimbulkan banyak korban yang berawal dari cinta buta mereka.
Di waktu yang sama, Rin berhasil meyakinkan polisi tentang apa yang disampaikan. Tapi seketika itu, muncullah Tian menjelaskan semuanya bahwa orang yang menghabisi korban adalah dirinya dan Rin. Lalu mengungkap juga bahwa yang menghabisi Riz dan Alex adalah Rin. Yang membuat Tian muak atas Rin yang mementingkan perasaannya sendiri. Mendengar hal itu membuat Rin kecewa. Namun hal mencengangkan adalah saat Rin dengan santuinya membalikkan fakta bahwa Ani dan Tianlah pelakunya, dan Ani Tian memiliki hubungan terlarang. Sampai Riz mertuanya mengetahui itu, memukul dan mengurungnya. Kemudian besoknya Riz meninggal melalui makanan yang diberikan racun oleh Ani. Sedang Alex sengaja mereka hadang di tengah hutan karena takut kematian Riz terungkap. Dan untuk Teddy, sengaja Ani dan Tian membereskannya karena Tian tak terima diperlakukan tidak baik oleh Agnes. Lalu Rin mengatakan bahwa dirinya diancam jika melaporkan kepada siapapun. Ketika Ani dipanggil untuk menjelaskan semuanya, namun Ani lagi-lagi tak bisa berbuat apa-apa karena suaranya tak bisa keluar. Sampai akhirnya Ani mengakui hal yang tak pernah dia lakukan, hingga akhirnya Ani dan Tian akan dihukum mati, sementara Rin akan terus melanjutkan hidupnya dengan mengandung anak Tian. Kok aku melihat merasa Catherine ini psikopat, ya nggak sih? Tapi dalam film ini tamat ending yang cukup meresahkan. Pelajaran yang bisa diambil adalah apa ya? Wahai para suami, puaskanlah pasanganmu agar tidak kemana-mana mencari kepuasan. Dan wahai para istri, syukurilah pasanganmu, dengarkan dan laksanakan setiap ucapannya. Dan utamanya, jangan selalu pasrah, berdiam diri jika itu bisa membuat orang lain celaka. Saya Ju, beserta keluarga yang sudah siap bobo, undur diri di layar Anda. Salam JAK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.